Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Husna dari kelas BKN 1 dengan NIM 14245574. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai fase kehamilan. Yang pertama ada fase 3 minggu, yaitu terjadi perkembangan penting dalam proses awal pembentukan janin. Nah, kemudian ada fase 4 minggu, janin masih berupa embrio yang sangat kecil. Kemudian fase 5 minggu, mulai berkembang sekitar 1-2 mm. Kemudian 6 minggu berkembang 2-5 mm. Ke 7 minggu janin sebesar biji blueberry. Ke 8-10 minggu janin sebesar buah plum dan beratnya 4 gram. Nah, di sini fase 11 minggu. Fase 11 minggu itu janin berkembang dengan organ vital yang hampir sempurna. Kemudian ada fase 14 hingga 18 minggu, berkembang signifikan, si janin berambut halus dan alat kelamin mulai terbentuk, sudah bisa bergerak aktif juga. Nah, fase ke-18 hingga 22 minggu janin bergerak lebih aktif dan dapat mendengar suara dari luar rahim. Nah, 23 hingga 29 minggu pendengaran matang, paru-paru terbentuk dan bertumbuhnya lemak. Nah, 30 hingga 35 minggu itu berat badan bertambah, paru-paru matang dan gerakan berkurang. Nah, fase terakhir 36 hingga 41 minggu, yaitu janin telah mencapai kematangan penuh dan siap untuk dilahirkan. Kemudian ada tahapan darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra, yaitu berlangsung 1-3 hari yang berwarna merah kehitaman. Nah, ini fasenya, merah kehitaman. Kemudian darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta atau mekonium. Kemudian ada lochia sanguinolenta, yaitu berlangsung 3-8 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur dengan lendir. Nah, kemudian lochia serosa, yaitu berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit dan darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Terakhir ada lochia alba yang berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening yang merupakan tahap pemulihan, dan terakhir cairan mengandung selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Kemudian di sini ada fase nifas. Fase nifas yang pertama di hari pertama itu darahnya banyak menggumpal di atas. Kemudian fase tersebut berlangsung hingga ke 4 hari sampai 5 hari. Nah, kemudian dia semakin turun darahnya. Hari ke-5 sampai ke-8 darah mulai turun ke tengah atau mendekat ke pusar, kemudian turun dari pusar. Nah, terakhir hari ke-8 hingga 9 darah berada tepat pada tempatnya. Nah, di sini ada persalinan, ada pembukaan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini pembukaan sebesar 1 cm hingga 3 cm itu disebut fase laten. Kemudian pembukaan 4 cm hingga 7 cm itu disebut fase aktif. Nah, terakhir ada pembukaan 8 cm itu disebut fase transisi. Kemudian ada masa laktasi. Yang pertama ada ibu yang sedang menyusui. Kemudian ibu yang menyusui itu mendapat suatu sel atau memiliki sel namanya pituitary anterior. Nah, kemudian pituitary anterior ini dikendalikan oleh hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur berbagai fungsi tubuh yang bekerja dengan cara mengendalikan kelenjar pituitary. Nah, kemudian terdapat oksitosin, yaitu hormon yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Nah, di sini terdapat terus ada alveolus, sel alveolus, ada sel otot, kemudian sel kelenjar susu. Nah, kemudian ibu menyusui ini menggunakan prolaktik atau rangsangan saraf hipotalamus atau hormon yang memiliki peran penting dalam tubuh. Kemudian ketika bayi menghisap payudara, terdapat reaksi, yaitu kontraksi yang memeras ASI keluar.
Nah, kemudian di sini ada struktur dada ya. Yang pertama ada otot dada, kemudian ada dinding toraks, yaitu dinding dada, struktur yang membatasi rongga dada. Kemudian ada jaringan adiposa. Nah, ini jaringan adiposa yang bentuknya seperti ubin-ubin retak. Nah, jaringan ini terdiri dari sel-sel lemak yang disebut adiposit. Nah, kemudian ada kulit luar, kemudian saluran susu. Ini ya saluran susu, kayak seperti sel-sel kecil dan saluran-saluran seperti pembuluh-pembuluh darah itu. Saluran susu ini pengertiannya saluran yang menghubungkan kelenjar penghasil susu atau lobus dengan puting susu. Nah, di sini kemudian ada areola. Nih, areola yang berwarna gelap yang melingkar dan mengelilingi puting untuk membantu bayi untuk menemukan puting saat menyusui. Kemudian ada puting susu. Nah, puting ini bagian menonjol di tengah payudara sebagai tempat keluarnya ASI. Terakhir ada lobus. Lobus ini bentuknya seperti sel sedang ya, atau segamen, yang terdiri dari 15 hingga 20 lobus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila banyak kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.